Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lihuri Aini dengan NIM 200750119, yang mana merupakan salah satu anggota dari kelompok 7 yang akan membahas materi tentang administrasi Husemas. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian administrasi Husemas. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa pengertian dari Husemas atau hubungan sekolah dengan masyarakat. Husemas adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pengertian masyarakat tentang kebutuhan serta kegiatan pendidikan, serta mendorong minat dan kerjasama masyarakat dalam meningkatkan dan mengembangkan sekolah. Jadi, administrasi Husemas atau hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan, diusahakan, serta bersungguh-sungguh dalam pembinaan secara kontinu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat, sehingga kegiatan operasional sekolah atau pendidikan semakin efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu prinsip dan teknik administrasi Husemas. Yang pertama, prinsip administrasi Husemas. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan hubungan sekolah dan masyarakat, antara lain yang pertama yaitu integrity. Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat harus terpadu. Artinya, informasi yang disampaikan antar keduanya harus informasi yang terpadu, baik mengenai masalah akademik maupun non-akademik. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan penilaian dan kepercayaan antar keduanya. Yang kedua yaitu continuity. Prinsip ini menjelaskan bahwa hubungan ini harus dilakukan secara terus-menerus. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui perkembangan sekolah. Yang ketiga yaitu simplicity. Prinsip ini menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dan masyarakat dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakat. Yang selanjutnya yaitu coverage, yaitu kegiatan pemberian informasi secara menyeluruh dan mencakup semua aspek, faktor atau substansi yang perlu disampaikan dan perlu diketahui masyarakat. Nah, prinsip ini juga mengandung makna bahwa segala informasi hendaknya yang pertama yaitu lengkap. Nah, artinya tidak satu pun informasi yang harus ditutupi atau disimpan. Padahal masyarakat atau orang tua murid mempunyai hak untuk mengetahui keberadaan dan kemajuan sekolah di mana anaknya belajar. Yang selanjutnya yaitu akurat. Artinya, informasi yang diberikan memang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kaitannya berarti bahwa informasi yang diberikan jangan dibuat-buat atau informasi yang objektif. Selanjutnya update. Berarti informasi yang diberikan adalah informasi perkembangan, kemajuan, masalah, dan prestasi sekolah tersebut. Prinsip yang selanjutnya yaitu constructiveness. Prinsip ini berhubungan dengan sekolah, dengan masyarakat. Hendaknya konstruktif dalam arti sekolah memberi informasi yang membangun pemahaman atau pengetahuan masyarakat terhadap program pengembangan sekolah. Prinsip yang selanjutnya yaitu adaptability, yaitu program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat setempat. Yang selanjutnya yaitu teknik administrasi Husemas. Ada sejumlah teknik yang kiranya dapat diterapkan lembaga pendidikan. Teknik-teknik tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama yaitu teknik tertulis, yaitu dilakukan secara tertulis.
Cara tertulis dapat digunakan meliputi yang pertama buku kecil pada permulaan tahun ajaran. Buku kecil ini isinya dijelaskan tentang tata tertib, syarat-syarat masuk, hari-hari libur, dan hari-hari efektif. Kemudian buku kecil ini dibagikan kepada orang tua murid. Nah, biasanya dilaksanakan di taman kanak-kanak atau TK. Yang kedua yaitu pamflet. Pamflet merupakan selembaran yang biasanya berisi tentang sejarah lembaga pendidikan tersebut, staf pengajar, fasilitas yang tersedia, dan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu berita kegiatan murid. Berita ini dapat dibuat sederhana mungkin pada selebaran kertas yang berisi informasi singkat tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan sekolah atau pesantren. Yang selanjutnya yaitu catatan berita gembira. Teknik ini sebenarnya mirip dengan berita kegiatan murid. Keduanya sama-sama ditulis dan disebarkan kepada orang tua. Hanya saja catatan berita gembira ini berisi tentang keberhasilan seorang murid. Yang selanjutnya buku kecil tentang cara membimbing anak. Dalam menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang tua, kepala sekolah atau guru dapat membuat sebuah buku kecil yang sederhana yang berisikan tentang cara membimbing anak yang efektif. Kemudian buku tersebut diberikan kepada orang tua murid. Yang selanjutnya, teknik lisan, yaitu dilakukan secara lisan. Cara lisan dapat digunakan meliputi yang pertama yaitu kunjungan rumah. Yang kedua yaitu dengan cara mengundang orang tua. Dan yang ketiga yaitu dengan cara pertemuan. Teknik yang selanjutnya adalah teknik peragaan. Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dilakukan dengan cara mengundang masyarakat melihat peragaan yang diselenggarakan sekolah. Peragaan yang diselenggarakan biasanya berupa pameran keberhasilan murid. Misalkan di TK menampilkan anak-anak bernyanyi, membaca puisi, dan menari. Teknik yang selanjutnya yaitu teknik elektronik. Seiring dengan perkembangan teknologi, dalam mengakrabkan sekolah dengan orang tua murid dan masyarakat, pihak sekolah dapat menggunakan sarana elektronik, misalnya dengan telepon, televisi, radio, dan sekaligus sebagai sarana untuk promosi pendidikan. Selanjutnya yaitu proses administrasi Husemas. Yang pertama yaitu penyusunan program. Penyusunan program, Husemas memperhatikan dana yang tersedia, ciri masyarakat, daerah jangkauan, sarana atau media, dan teknik yang akan dilaksanakan dalam mengadakan hubungan dengan masyarakat. Yang kedua yaitu pelaksanaan atau pengorganisasian. Dalam pelaksanaan Husemas perlu diperhatikan koordinasi antar berbagai bagian dan kegiatan, dan di dalam penggunaan waktu perlu adanya sinkronisasi. Yang ketiga yaitu pengawasan. Pengawasan pada administrasi hubungan sekolah dan masyarakat dapat berupa evaluasi. Husemas dapat dievaluasi melalui dua kriteria, yaitu yang pertama efektivitas. Nah, sejauh apa tujuan yang tercapai, dan yang kedua yaitu efisiensi, yaitu mengenai sumber dan potensi dengan baik. Yang selanjutnya adalah peran personel sekolah dalam administrasi Husemas. Guru merupakan kunci penting dalam kegiatan Husemas di sekolah menengah. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan guru dalam kegiatan Husemas, yaitu yang pertama, membantu sekolah dalam melaksanakan teknik Husemas. Yang kedua, membuat dirinya lebih baik lagi dalam bermasyarakat. Guru adalah tokoh milik bagi masyarakat. Tingkah laku yang dilakukan guru di sekolah dan di masyarakat menjadi suatu yang sangat penting karena guru menjadi panutan di masyarakat. Yang ketiga yaitu dalam melaksanakan semua itu guru harus melaksanakan kode etiknya. Kode etik guru merupakan aturan atau rambu-rambu yang perlu diikuti dan tidak boleh dilanggar oleh guru tersebut. Baik, mungkin
saya akan memberikan kesimpulan sebelum menutup presentasi pada hari ini. Kesimpulannya yaitu hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan jalinan interaksi yang diupayakan oleh sekolah agar dapat diterima di tengah-tengah masyarakat untuk mendapatkan aspirasi simpati dari masyarakat dan mengupayakan terjadinya kerjasama yang baik antar sekolah dengan masyarakat untuk kebaikan bersama atau secara khusus bagi sekolah. Perjalinan hubungan tersebut adalah untuk mensukseskan program-program sekolah yang bersangkutan sehingga sekolah tersebut bisa tetap eksis. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri presentasi saya pada hari ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.